Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pengurus Badan Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi se-Indonesia atau ISMEI, peserta Jambore Nasional Mahasiswa Ekonomi Indonesia, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Sebagai mahasiswa-mahasiswi ekonomi, tentu sudah tahu bahwa ilmu ekonomi itu banyak teorinya, banyak school of thought atau aliran pemikiran. Pertanyaannya kemudian, di saat ekonomi sebuah negara sedang menghadapi tantangan, bagaimana kita memilih aliran pemikiran ekonomi mana yang akan dipakai? Bagi Indonesia, visi kebangsaan kita sebenarnya sudah jelas. Ketika kita sedang melihat cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara spesifik, ada sebuah konsep besar yang sebenarnya selalu kita bicarakan ketika berdiskusi tentang ekonomi Indonesia. Banyak orang yang sudah mengutarakan apa yang dimaksud dengan berdikari di bidang ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno tentang berdikari di bidang ekonomi, yang merupakan salah satu poin dari konsep Trisakti yang disusunnya. Bung Karno mengatakan berdikari pada prinsipnya, bersandar pada dana dan tenaga, serta potensi alam yang sudah di tangan kita, dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama yang mengatakan, ayam mati dalam lumbung harus kita akhiri sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang pangan kita. Namun, kita jangan salah paham bahwa berdikari bukan berarti kita anti modal asing dan anti bekerja sama dengan negara lain. Berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerjasama internasional dalam posisi yang setara, bukan dalam ketidaksetaraan hubungan yang di masa lalu melahirkan dominasi dan imperialisme. Sehingga dalam konsep berdikari, yang utama adalah percaya pada kekuatan bangsa sendiri, jiwa self-reliance, jiwa percaya pada kekuatan diri sendiri, jiwa self-help atau jiwa berdikari. Dengan berdikari di bidang ekonomi, kita ingin mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hadirin sekalian yang berbahagia, cita-cita kemerdekaan Indonesia dan konsep berdikari di bidang ekonomi perlu menjadi pegangan kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Apalagi ketika bangsa kita sedang menghadapi tantangan besar seperti pandemi COVID-19. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 sampai saat ini, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat merugikan dari pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk tahun 2022, sebenarnya terdapat optimisme pemulihan ekonomi global. Pada World Economic Outlook Juli 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9% atau naik 0,5 percentage point dibandingkan proyeksi April 2021. Proyeksi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO
memprediksi pandemik ini belum berakhir hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi kita di tahun mendatang. Karena itu, dalam sidang paripurna 16 Agustus 2021 yang lalu, DPR RI mengingatkan pemerintah agar kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi dan memperkuat serta menjaga daya beli masyarakat serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Belanja negara kita perlu memiliki kualitas spending better, ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi ekonomi, dalam perjalanan pendidikan kalian, dan saat kalian nanti sudah bekerja, akan banyak teori-teori baru yang akan kalian pelajari. Tetapi, jangan pernah lupakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yang merupakan tujuan bersama kita. Dimanapun nanti kalian berkarya, teruslah menjadi manusia-manusia Indonesia yang bergotong royong untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari dan berperan dalam memajukan kesejahteraan umum melalui peran kita masing-masing. Insya Allah, dengan gotong royong, semua tantangan seberat apapun akan bisa kita atasi. Dengan bergotong royong, kita percepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya.